Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Amalia Salsabila dengan NIM 101122120120196 dan teman saya Lutfi Hanandiaz Putri dengan NIM 1011221201110. Baiklah, kami akan mempresentasikan rangkuman materi bab 1 sampai dengan 6, mata kuliah perilaku organisasi. Bab 1 tentang pengantar perilaku organisasi. Perilaku yaitu tingkah laku, tindakan, atau juga aktivitas seseorang yang mencerminkan diri atau sifat seseorang tersebut. Perilaku juga dapat diartikan sebagai kualitas seseorang yang menjalankan suatu kegiatan yang dapat mencerminkan diri seorang itu sendiri. Pengertian organisasi. Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali, dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, statis. Statis adalah wadah kegiatan administrasi dengan gambaran yang jelas tentang hierarki kedudukan atau wewenang dari suatu kelompok. Yang kedua, dinamis. Dinamis yaitu sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Robbins tahun 2005 mengukuhkan bahwa perilaku organisasi adalah cara berpikir yang meneliti dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk meraih pengetahuan dalam mengembangkan efektivitas organisasi. Ada unsur-unsur di dalam organisasi. Yang pertama, orang, kedua struktur, ketiga teknologi, dan keempat lingkungan. Tujuan perilaku organisasi. Yang pertama yaitu menjelaskan. Berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Yang kedua, meramalkan. Berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Yang ketiga, mengendalikan. Berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Konflik adalah suatu permasalahan sosial yang umumnya dipicu tidak adanya rasa saling mengerti dan toleransi terhadap kebutuhan dari masing-masing individu. Menurut Robbins, yaitu suatu proses di mana ada pihak yang merasa dirugikan, di mana pihak tersebut sudah memberikan dampak negatif terhadap orang lain. Nah, ada beberapa jenis-jenis konflik, yaitu konflik dalam diri individu, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Bab 2 tentang keragaman dalam organisasi. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa, sehingga kehidupan berbangsa akan selalu ada tantangannya. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perusahaan. Ada juga kendala penerimaan keragaman, yaitu prasangka, kesukuan, stereotip, kurangnya komunikasi dan interaksi antar anggota, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Adapun upaya penerimaan keragaman yaitu mengurangi prasangka, saling menerima dan percaya dengan orang yang memiliki suku yang lain, mengurangi stereotip, meminimalkan miscommunication dengan orang lain, tidak membeda-bedakan orang lain, membangun hubungan dengan beragam orang, dan meningkatkan perlindungan. Dengan manajemen keragaman yang efektif, mampu meningkatkan keberhasilan organisasi untuk menggali keahlian, kemampuan, dan ide terluas yang mungkin dimiliki para pekerjanya. Manajemen keragaman harus merupakan komitmen berkelanjutan yang merangkum semua level organisasi. Bab 3 tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang atau kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Ada macam-macam sikap kerja, yaitu kerja ikhlas, kerja mawas terhadap emosional, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan.
Berarti kepuasan kerja seseorang tergantung pada bagaimana penilaian persepsi individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya. Aspek-aspek kepuasan kerja bisa atas pekerjaan itu sendiri, atasan, teman sekerja, promosi, dan gaji atau upah. Menurut Job Descriptive Index, faktor penyebab kepuasan kerja, pengukuran sikap atau kepuasan kerja diantaranya yaitu bekerja pada tempat yang tepat, pembayaran yang sesuai, organisasi dan manajemen yang tepat, supervisi pada pekerjaan yang tepat, dan orang yang berada dalam pekerjaan yang tepat. Emosi dan suasana hati bab 4. Emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Ada 3 istilah emosi dan suasana hati yang berkaitan secara dekat, yaitu ada afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang. Emosi. Emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Lalu ada suasana hati. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Beberapa aspek emosi yaitu biologi emosi, intensitas, dan frekuensi durasi. Biologi emosi, ketika orang bahagia maka sistem limbik mereka secara relatif tidak aktif. Tapi ketika sistem limbik memanas, emosi-emosi negatif seperti rasa marah, bersalah, mendominasi emosi-emosi yang positif seperti kegembiraan dan kebahagiaan. Lalu ada intensitas, setiap orang memiliki kemampuan bawaan yang bervariasi untuk mengekspresikan intensitas emosional. Lalu ada frekuensi dan durasi, suksesnya pemenuhan tuntutan emosional tentang seorang karyawan dari suatu pekerjaan tidak hanya bergantung pada emosi-emosi yang harus ditampilkan. Intensitasnya juga pada beberapa orang sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Sumber-sumber emosi dan suasana hati yaitu ada usia, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, dan olahraga. Bab 5. Kepribadian dan nilai. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Menurut Rini Barron dan Elizabeth Wagele, kepribadian seseorang terbagi dalam 9 tipe, yaitu ada perfeksionis. Perfeksionis ini, orang dengan tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk hidup dengan benar, memperbaiki diri sendiri dan orang lain, dan menghindari marah. Yang kedua ada penolong. Tipe kedua ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk dicintai dan dihargai, mengekspresikan perasaan positif pada orang lain dan menghindari kesan membutuhkan. Yang ketiga ada pengejar prestasi. Para pengejar prestasi termotivasi oleh kebutuhan untuk menjadi orang yang produktif, meraih kesuksesan, dan terhindar dari kegagalan. 4. Ada romantis. Orang tipe romantis ini termotivasi oleh kebutuhan untuk memahami perasaan diri sendiri, serta dipahami orang lain, menemukan makna hidup, dan menghindari citra. Yang kelima ada pengamat. Orang tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk mengetahui segala sesuatu dan alam semesta, merasa cukup dengan diri sendiri dan menjaga jarak, serta menghindari kesan bodoh atau tidak memiliki jawaban. Yang keenam ada pencemas. Orang tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan, merasa diperhatikan, dan terhindar dari kesan pemberontak. Yang ketujuh ada petualang. Termotivasi oleh kebutuhan untuk merasa bahagia serta merencanakan hal-hal menyenangkan dan memberi sumbangsi pada dunia dan terhindar dari derita. Yang kedelapan ada pejuang. Pejuang ini termotivasi oleh kebutuhan untuk dapat mengendalikan diri sendiri, kuat, memberi pengaruh pada dunia, dan terhindar dari kesan lemah. Yang kesembilan ada pendamai. Faktor penentu kepribadian ada 2 faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan ini merujuk pada faktor genetis seseorang individu yang dapat dilihat mulai dari tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, refleks, tingkat energi, dan irama biologis adalah karakteristik pada umumnya. Yang kedua ada faktor lingkungan.
Faktor lingkungan ini di mana kita tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian pada setiap individu. Pembentukan karakter ini adalah melalui lingkungan di mana kita tinggal, tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Bab 6. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini mencakupi fisiologis, perhatian, minat, pengalaman, dan ingatan. Faktor eksternal yaitu mencakupi ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus, motion atau pergerakan. Proses pengambilan keputusan rasional yaitu pertama ada kejelasan masalah, yaitu pengambil keputusan memiliki informasi lengkap sehubungan dengan situasi keputusan. Yang kedua ada pilihan-pilihan diketahui. Pengambil keputusan ini dapat mengidentifikasi semua kriteria yang relevan dan dapat mendaftarkan semua alternatif yang dilihat. Pilihan yang jelas, kriteria ini alternatif dapat diperingkatkan sesuai pentingnya. Pilihan yang konstan, yaitu kriteria keputusan konstan dan dibebankan yang ditugaskan pada mereka stabil sepanjang waktu. Yang berikutnya tidak ada batasan waktu dan biaya, sehingga informasi lengkap dapat diperoleh tentang kriteria dan alternatif. Yang terakhir ada pelunasan maksimum. Alternatif ini yang dirasakan paling tinggi yang akan dipilih. Etika dalam pengambilan keputusan, yang pertama ada utilitarisme, yaitu pembuatan keputusannya semata-mata berdasarkan outcome atau keluaran untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam jumlah yang besar dan umumnya dapat ditentukan dalam pembuatan keputusan berbisnis. Yang kedua ada whistleblower, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada pihak-pihak yang dimiliki seperti saling menghargai, melindungi hak-hak dasar setiap individu. Dan terakhir ada etika perilaku, yaitu pembuatan keputusannya berdasarkan melaksanakan tiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.